Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang amba hormati, seluruh nenek mama, orang Semando, dan seluruh rekan-rekan seperjuangan. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek kita dalam hidup dan kehidupan kita sangat banyak menerima anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu terutama nikmat iman dan Islam yang sampai saat kini masih kita miliki dalam hati sanubari kita masing-masing. Karena dengan nikmat iman dan Islam lah kita insyaallah menjalani hidup dan kehidupan kita yang sementara di atas dunia yang merupakan bekal bagi kita untuk melanjutkan nanti di seberang kehidupan kita di atas dunia yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu perlu kita selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang nan bersyukur dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus kepada umat manusia sebagai utusan Allah. Tentunya telah dibekal oleh Allah dengan kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci petunjuk bagi kita untuk menjalankan hidup dan kehidupan kita di atas dunia agar kita tidak tersesat, sehingga kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu, nenek mama, orang Semando, bunda kanduang, cadek pandai, para ulama, generasi muda, harapan bangsa dan agama. Marilah kita selalu berusaha untuk dalam hidup dan kehidupan kita berada pada garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau kita perhatikan, hakikatnya agama kita, agama Islam itu kalau kita perhatikan satu persatu, kalau kita rinci, ternyata ada beberapa tingkatan-tingkatan ataupun ada prioritasnya. Jadi kalau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui informasi daripada Rasulullah, kita caliak, kita perhatikan, pada hakikatnya agama itu adalah sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Kita perhatikanlah rukun Islam yang 5 mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita mengucapkan itu, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat.
Nah, kalau kita perhatikan perintah sholat kok, yang wajib itu ternyata hanya 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat pada waktu isya. Jadi itulah kewajiban kamu gitu. Kalau kita renung-renungkan ya enggak bare. Tetapi walaupun enggak bare, kalau enggak mau ngerajuan itu fatal. Itu berhubungan dengan masalah keselamatan awak di hari akhirat nanti. Sebab sungguh terlalu wak juga kan, sungguh terlalu. Ya subuh tuh 2 rakaat wak disuruh sholat. Tapi dengan catatan tentu indak bakat tuntang masalah yang sudah lakih ya. Dengan khusyuk, dengan memenuhi syarat dan rukun, dengan tumak nina. Sholat 2 rakaat subuh. Silakanlah nak kegiatan yang lain. Dengan sholat sunat itu tergantung deh awak itu. Setelah awak merasakan nikmatnya sholat wajib kok nanti mungkin mudah-mudahan. Tapi yang jelas nanti diwajibkan Allah 2 rakaat itu subuh. Coba renung-renungan deh kita sahabat semua tuh. Sempat ndak yang mau sholat subuh. Sempat ndak mengerjakan coba kira-kira. Demikian juga sholat zuhur. Ndak ka bara na waktu di kumpulan sada waktu tu ndak sampai sajam mungkin. Mungkin ndak sampai sajam. Padahal dalam kehidupan awak bara banyak awak yang melakukan kegiatan-kegiatan lain. Bakar rajo, mencari nafkah dan sebagainya. Berhiburan. Maka inilah yang perlu kita ingat bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bisa menyelamatkan awak dari api neraka. Tapi kalaulah ikut ndak jawab kerajuan, wajar ndak awak masuk api neraka nanti? Wajar kan? Kenapa? Betapa banyaknya nikmat Allah yang awak terima. Ndak terhitung lah. Kalau di rincian cek mulai dari nikmat mata, hidung, lidah, telinga dan segala fungsinya. Lalu yang dalam badan awak yang mulai di kepala, otak, saraf-saraf segala macam. Dan seluruhnya tidak diminta bayaran. Ketika itu salah satu itu bermasalah, barulah terasa itu betapa mahalnya nilai-nilai nikmat Allah, organ-organ kita kan. Baru menyadari kan. Maka mengingatlah, janganlah kita hanya sekedar umpamanya seremonial. Isra Mi'raj, tapi hakikat Isra Mi'raj kan tahu gitu. Perintah sholat yang awalnya 50 waktu yang akhirnya jadi 5 waktu itu harus dikenang, bukan sekedar Isra Mi'raj orang ada cara di kantor di sekolah tuh lah tanpa memahami maknanya tuh. Nah, model tuh hakikatnya manga Isra Mi'raj. Dah buya buya ustaz dengan segala macam garahnya, semacam lucunya, segala macam suaranya. Nah, awak ndak laksanakan sholat apa artinya? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jadi perlu pembagian balik kepada kita sadonyo. Kalaulah seluruh kita yang umat Islam kok sholat kita seluruhnya kok, mulai dari siar saja yang lah wajib sholat, mulai dari anak pajak kecil sampai nanggat tua, orang tua, ini mama cucu kemanakan sadonyo, orang kampung, orang kota, rakyat biasa sampai pejabat, anggota DPRD,
bupati, camat, gubernur, presiden, seluruhnya umat Islam itu sholatnya dengan benar, dengan batu, tidak sekedar tunggang-tunggi ya dah, maknai sholatnya walaupun cuma 2 rakaat subuh, terlepas daripadanya berjamaah atau tidak. Beko kita kaji, itu nanti lah maksudnya kajian yang lain maksud itu. Kaji kau saja dulu, akan nampaklah luar biasa perubahan dalam hidup dan kehidupan masyarakat kita, insya Allah. Karena sudah dijamin oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu atau sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau betul-betul sholat, yang keji apa? Yang berhubungan dengan hubungan laki-laki yang pada usia tidak sah, berpacaran, berdua-duaan, melakukan hubungan yang terlarang, berzina. Orang betul-betul sholat tidak akan melakukan itu. Kalau yang juga dengan pasangan-pasangan itu ya menikah, itu baru sesuai dengan nilai agama. Tapi orang yang betul-betul sholatnya tidak akan mengerjakannya itu. Apakah hubungan tidak sah antara laki-laki dan wanita yang mendekati zina, yang istilah anak muda gini, atau orang istilah pacaran, itu tidak akan dilakukan oleh orang betul-betul sholat. Itu yang berhubungan dengan perbuatan fahsya atau keji dan perbuatan mungkar, penipuan, pembunuhan, perkelahian, segala macam perbuatan onar, kriminal, menggaduh keamanan orang lain, mengganggu ketentraman tetangga. Orang-orang yang betul-betul sholat tidak akan dikerjakan itu. Nah, inilah kalaulah terjadi itu, coba Bapak Ibu bayangkan, seluruh orang yang mengaku Islam mengerjakan itu seadanya terus, sampai rakaat zuhur seluruhnya mengerjakan, sampai rakaat saja jadi dulu. Alun taluk doa solat polai rawatib sebelum dan sesudah, dan mengiringi solat wajib. Tidak usah dulu kalau memang apa yang semuanya sadonya mengajar sampai kok. Dan juga yang waktu-waktu yang lain. Maka harus pandai lu memberitakan, maka harus informasikan. Maksudnya yang wajib itu. Nah, ini perlu kita ingatkan kepada para pembina, para murabi, cari-carilah kondisi orang yang wak bina atau apa. Jangan disasaan saja pada tingkat-tingkat awal, jangan disasaan dengan berbagai ibadah-ibadah yang sebetulnya tidak wajib dah. Tapi dia hanya beban-beban. Jelaskan dulu sholat wajib atau yang wajib ini yang dengan baik dan benar, biarkan dia mengerjakan dulu. Kadang-kadang kalau ada evaluasi, sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat iko, padahal itu semuanya adalah pada tingkat selanjutnya. Basasaan kali pada dalam kondisi baru itu bisa jadi anak-anak muda udah sholat karena salah pengertian, dianggapnya semua yang kembali. Awak harus ke masjid, awak harus ke surau, awak harus jadi apa tu, jadi anggui tu, jadi mama tu, jadi lah harus mendekor, harus. Nah, sebetulnya Rasulullah sendiri mengatakan basyiru wala tunaffiru, yassiru wala basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Bergembirakanlah, jangan kalian takut-takuti. Permudahlah, jangan persulit. Itu intinya, antara lain yang kita artikan terbebas daripada pesan Rasulullah. Artinya agama kita permudah. Nah, kalau orang merasakan nikmat bukan sholat wajib itu, mungkin insya Allah baca bukunya, dengar ceramahnya, pahami, itu mungkin lebih meningkat. Ini kita ingatkan kepada yang jadi ustaz-ustaz semacam, harus tahu apa yang prioritas. Seperti halnya masuknya bulan Ramadan misalkan, yang puasa wajib tuh, yang wajib tuh puasa bulan Ramadan, siang Ramadan tuh yang puasa kan.
Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Ya nilainya sunat. Jangan kata balik ya. Puasa boleh sembahyang enggak? Sholat puasa itu wajib. Ramadan sholat 5 waktu wajib lah. Lalu ngerjain yang lainnya ya sampai dulu, tapi kerjakan dengan baik-baik. Sampai baik kalau puasa itu sholat itu kerjain dengan baik, dibodah dulu. Kok salahnya siapa pasang? Sholat wajib enggak? Kerjaan namanya ada terus 9 tarawih apa lah mau sama orang. Padahal sholat tarawih itu hukumnya sunat. Jadi tidak dikarajon, tidak berdosa. Tapi kalau sholat wajib tidak dikarajon berdosa. Ancamannya neraka. Perlu mendudukkan itu kembali supaya kita menyadari bahwa agama kita adalah agama yang tidak berat kalau kita paham. Mungkin seketik dulu itu yang mau sampaikan bahwa dalam surah Al-Isra itulah dasar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Dirikanlah salat. Aqimis salata liduluqis syamsi hingga tergelincir matahari. Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat ketika tergelincir matahari sampai gelap malam. Al-Qur'an al-Fajr, dan bacaan fajar atau salat subuh. Tergelincir matahari, sholat zuhur dan sholat asar. Hingga gelap malam, sholat maghrib dan sholat isya. Wa Qur'an al-Fajr, sholat subuh. Bacaan fajar atau sholat subuh. Nah, inilah dasarnya. Sehingga kita tidak merasakan agama kita adalah sesuatu yang berat. Merasakan kita enak, enjoy dalam beragama. Sehingga kita merasakan manfaat daripada sholat itu sendiri. Banyak maaf bila taufik hidayah. Kalau ada dosa, kata dan salah, mohon dimaafkan sama-sama untuk kebaikan kita bersama. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.